Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baik, kami di sini kelompok 3 yang terdiri dari Dina Midiani, Lela Nurul Mukarom, Rahayu Rizkika, Rena Renita, Rioya Hidayat, Salsa Agustina Maryam. Baik, kami di sini akan mempresentasikan tentang klasifikasi parasitologi. Adapun materi yang akan dibahas ada 3, yaitu yang pertama dasar parasitologi, klarifikasi parasitologi, dan jenis-jenis penyakit. Baik, materi yang pertama yaitu dasar-dasar parasitologi. Sebelum masuk ke materi dasar-dasar parasitologi, apa sih itu parasit? Jika kita mendengar kata parasit, kita akan membayangkan makhluk kecil yang menempel dan dapat memberi dampak buruk bagi tubuh makhluk yang dia tempeli. Parasit sebagian besar berukuran mikroskopis, dan pemahaman biologi, penularannya, dan bahkan keberadaannya bagi sebagian besar sejarah manusia hanya sebuah teori saja. Parasit dapat berupa tumbuhan ataupun hewan. Yang pertama adalah jenis tanaman yang bergantung pada tanaman lain untuk siklus hidupnya. Hubungan parasit berbeda dengan bidang ekologi lainnya, karena mereka tidak hanya bergantung pada spesies lain untuk bertahan hidup, melainkan mereka menyebabkan kerusakan pada makhluk hidup yang ia tempeli. Baiklah, kita masuk ke materi parasitologi. Kan tadi kita baru mengenal apa sih parasit. Nah, sekarang kita juga harus mengenal apa sih itu parasitologi. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari parasit atau organisme yang hidupnya menumpang dan merugikan organisme lainnya. Ukuran tubuh penumpang yang lebih kecil dari yang ditumpangi, parasit ini disebut juga sebagai agent. Cara pengembangbiakannya itu ada 2 cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Langsung itu parasit langsung masuk ke tubuh seperti amoeba, tidak melalui vektor. Sedangkan yang tidak langsung itu melalui vektor, misalkan binatang lain yang menjadi kendaraan masuknya parasit ke dalam tubuh kita. Parasit juga bisa menginfeksi binatang. Nah, binatang itu menjadi sakit. Nah, sakitnya binatang itu bisa menular ke manusia. Contohnya pada anjing yang sudah terinfeksi parasit dan kita tergigit. Itu salah satu cara penularan parasit secara tidak langsung. Nah, jenis dan klasifikasi parasit berdasarkan sifat parasitnya terbagi menjadi 5. Yang pertama itu parasit fakultatif. Parasit fakultatif adalah organisme yang sebenarnya organisme hidup bebas, tetapi karena kondisi tertentu mengharuskan organisme tersebut hidup secara parasit, sehingga sifat hidup keparasitan itu tidak mutlak. Sebagai contoh lalat-lalatan seperti Sarcophaga, Chrysomia, Calliopora, dan lain-lainnya yang termasuk keluarga Callipornae. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dina Midiani. Terima kasih. Selanjutnya adalah parasit obligat. Adalah semua organisme yang untuk kelangsungan hidup dan eksistensinya mutlak memerlukan hospes. Semua organisme patogen merupakan obligat. Parasit insidentil atau parasit sporadis, suatu parasit yang karena suatu sebab berada pada hospes yang tidak sewajarnya. Contohnya parasit insidentil yaitu Diffilidium caninum. Parasit ini adalah cacing pita dan anjing yang dikenal dengan cacing pita biji ketimun, tetapi karena kebetulan atau karena suatu kecelakaan tersebut pada manusia, parasit Eratica merupakan parasit yang terdapat pada hospes yang wajar, tetapi lokasinya pada daerah yang tidak sewajarnya. Contoh parasit Eratica
Ascaris lurdricoides. Nah, yang selanjutnya parasit Spuriosa. Istilah ini sebenarnya tidak tepat untuk menyatakan parasit salah duga. Hal ini terjadi pada saat diagnosa pasca mati. Misalnya karena sebelum mati anjing makan tinja mati yang mengandung telur cacing Moniegia expansa. Maka pada pemeriksaan pasca mati bisa saja anjing diagnosa terinfeksi cacing Moniegia expansa. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan waktu atau derajat kapasitasnya, parasit temporer atau parasit non-periodik. Organisme yang sebagian waktu hidupnya harus hidup sebagai parasit, sedang sisa hidupnya sebagai organisme hidup bebas. Contoh-contoh dari parasit temporer: nyamuk Anopheles. Parasit stasioner adalah parasit yang selama satu stadium perkembangannya atau selama hidupnya selalu kontak dengan hospes. Berdasarkan jumlah hospesnya, parasit holoxenosa atau parasit monoxenosa. Parasit holoxenosa adalah parasit yang dalam siklus hidupnya hanya membutuhkan satu organisme lain sebagai hospes. Contoh-contoh parasit holoxenosa: Elimeria tenella. Parasit heteroxenosa adalah parasit yang dalam siklus hidupnya membutuhkan lebih dan satu organisme lain sebagai hospesnya. Contoh-contoh parasit Heteroxenosa: Babesia mutasi. Berdasarkan lokasi atau predileksinya, ektoparasit atau ektozoa adalah parasit-parasit yang hidup berparasitnya pada permukaan tubuh hopes atau di dalam liang-liang pada kulit yang masih mempunyai hubungan bebas dengan dunia luar. Endoparasit atau entoparasit atau entozoon adalah parasit-parasit yang berlokasi di dalam jaringan tubuh hopesnya, kecuali yang hidup di permukaan tubuh dan di dalam liang-liang kulit. Contoh-contoh endoparasit di dalam saluran pencernaan. Berdasarkan pengaruh terhadap hopesnya. 1. Parasit patogen. Parasit-parasit Plasmodium falciparum, Theileria parva, Trypanosoma evans, Babesia bigemina, dan Leishmania donovani dapat digolongkan parasit yang berefek patogen terhadap hopesnya. 2. Kurang patogen. Parasit Fasciola hepatica kurang patogen pada domba, sedang Fasciola giganlica kurang patogen bagi sapi. Haemonchus contortus dan cacing kait Bonus tomum termasuk dapat digolongkan parasit kurang patogen. 3. Parasit yang tidak patogen. Termasuk parasit tidak patogen adalah Ascaris jumricoides pada babi dan manusia. Berdasarkan klasifikasi hewan. 1. Uniseluler parasit. Kebanyakan hewan-hewan bersel sebagian hidupnya sebagai parasit, seperti misalnya hewan-hewan yang termasuk filum Sarcomastigophora, Apicomplexa, Microspora, Mesospora, dan Cliophora. Contoh parasit yang termasuk dalam filum Sarcomastigophora adalah Trypanosoma, Trichomonas, Histomonas, dan Giardia. 2. Multiseluler parasit. Hewan-hewan multiseluler yang hidupnya sebagai parasit kebanyakan pada hewan-hewan invertebrata seperti yang termasuk filum Nemathelinthes, Platyhelminthes, Curutcatea arthropoda. Penyakit akibat parasit. Penyakit akibat infeksi protozoa dan cacing pada manusia, juga penyakit yang disebabkan atau ditransmisikan oleh arthropoda akan dijelaskan lebih rinci. Topik pada subgrup ini meliputi penyakit utama tular nyamuk, penyakit akibat arthropoda, kecacingan, penyakit akibat infeksi protozoa,
protozoa, penyakit parasit lainnya. Helminths, kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya cacing. Telah menginfeksi manusia sejak sebelum era sejarah paling awal yang tercatat. Ada dua film utama cacing. Yang pertama, Helminthes nematoda atau cacing gelang, termasuk cacing usus utama, cacing yang ditularkan melalui tanah atau STH, dan cacing filaria yang menyebabkan filaria limfatik dan oscorkersiasis. Yang kedua, Platyhelminthes atau cacing pipih, termasuk cacing termatoda seperti Schistocosomes dan cacing pita Castodes seperti cacing pita babi yang menyebabkan Chisticercosis. Protozoa merupakan jenis parasit yang umumnya hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Protozoa yang dapat menginfeksi manusia dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu amoeba yang menyebabkan penyakit amebiasis, Ciliofora yang menyebabkan penyakit Balathidiaris, Flagellata yang menyebabkan penyakit giardiasis, sporozoa yang menjadi penyebab cryptosporidiasis, malaria, dan toxoplasmosis. Selanjutnya, cacing. Cacing adalah parasit yang umumnya dapat dilihat dengan mata telanjang, sama seperti protozoa. Cacing dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia. Ada 3 jenis cacing yang bisa menjadi parasit di dalam tubuh manusia, yaitu Acanthocephala atau cacing kepala duri, Platyhelminthes atau cacing pipih, termasuk diantaranya cacing tambang. Nematoda seperti cacing gelang yang menyebabkan penyakit askariasis, cacing kremi, dan cacing tambang. Cacing dewasa umumnya hidup di saluran pencernaan, darah, sistem getah bening, atau jaringan di bawah kulit. Namun, cacing tidak dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia. Selain bentuk cacing dewasa, bentuk larva dari cacing juga dapat menginfeksi berbagai jaringan tubuh. Yang selanjutnya, ekstoparasit. Ekstoparasit adalah jenis parasit yang hidup di kulit manusia dan mendapat makanan dengan menghisap darah manusia. Beberapa contoh ekstoparasit adalah Pediculus humanus capitus, yaitu kutu rambut yang menyebabkan kulit kepala gatal. Virus pubis, yaitu kutu kemaluan yang membuat kulit kemaluan terasa gatal, mengalami iritasi, dan terkadang menimbulkan demam. Sarcoptes scabiei, yaitu tungau penyebab penyakit skabies atau kudis. Dan juga lanjut itu penularan infeksi parasit. Ya. Seperti apa itu penularan infeksi parasit? Parasit dapat hidup di dalam atau di luar tubuh manusia dan hewan. Mikroorganisme ini bisa ditemukan di tanah, air, tinja, serta benda yang terkontaminasi tinja. Oleh karena itu, penderita infeksi parasit yang tidak mencuci tangannya dengan bersih setelah buang air besar atau bisa disebut BAB ya, dapat menularkan parasit ke orang lain melalui kontak langsung atau benda apapun yang disentuh kita. Ya, itulah suatu hal dari situ kenapa kita harus menjaga kebersihan ataupun setelah apapun itu melakukan kegiatan ataupun melakukan suatu hal itu kita harus cuci tangan karena tangan itu suatu alat yang banyak gerak lah ya. Yang serbaguna itu tangan. Dan juga terdapat beberapa penyakit parasit lain secara epidemiologi ya jarang ditemukan atau tidak dapat digolongkan ke dalam kategori lainnya dan termasuk ke dalam kategori penyakit infeksi tropis yang terlupakan ya. Neglected tropical disease yaitu ya macam-macam itu ada toxoplasmosis, trichomoniasis, toxocariasis, paragonimiasis ya, terus hidatid cystic ichnikokonosis ya. Dan juga infeksi parasit juga dapat terjadi melalui cara lain ya. Cara lain itu ada seperti halnya contoh yang saya sebutkan ini ya. Konsumsi makanan dan minuman yang terkomunikasi parasit ya. Jadi makan makanan atau minuman yang mengandung parasit itu bisa terkena infeksi parasit tersebut. Dan juga kontak dengan hewan yang terinfeksi parasit atau penderita infeksi parasit baik langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat sisir ataupun topi kita, itu suatu hal ya penularan untuk kontak dengan hewan atau terinfeksi langsung parasit penderita infeksi parasit ya. Tak ada orang yang mengalami namanya penyakit parasit kita menggunakan atau memegang atau menyentuh pakaian yang suatu hal itu yang kena parasit, kita juga bisa terkena parasit tersebut. Nah, entah dari misalnya lewat sisir ataupun topi
Nah, dan juga digigit nyamuk atau serangan lain yang terinfeksi parasit. Kita juga bisa terinfeksi parasit, entah itu dari gigitan nyamuk itu membawa atau suatu bakteri parasit tersebut. Kita bisa tertular oleh penyakit tersebut. Dan juga hubungan seks secara oral atau melalui mulut dan anal melalui dubur. Dan suatu hal itu juga bisa mengalami namanya tumbuhnya parasit di dalam suatu hal kemaluan ataupun secara oral ataupun anal. Dan juga pada kasus yang jarang terjadi, parasit juga dapat menular melalui transfusi darah, transplantasi organ, dan dari ibu hamil ke janin yang dikandungnya. Ya, kurang lebih suatu hal itu seperti halnya itu ya yang dialami mengenai tentang kasus atau infeksi parasit juga dapat terjadi ya melalui yang saya sebut itu cara-cara lainnya. Contohnya Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.